Selamat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dewi Kristina Paini, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Kediri. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di dalam hal peran pendidik, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun yang sudah disiapkan ladangnya, lahannya, dan anak-anak ini diibaratkan atau digambarkan sebagai bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari yang pengairannya baik, menurut beliau meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat bertumbuh dengan baik. Karena apa? Karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian juga sebaliknya, meskipun biji jagung itu yang disemai itu adalah bibit berkualitas yang sangat baik atau sangat unggul sekalipun, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan perhatian atau mungkin cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu dapat dipastikan mungkin tumbuh namun tidak akan maksimal. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat luar biasa ini, saya selaku pendidik diingatkan oleh pemikiran ini bahwa seorang pendidik itu sebagai pamong yang memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, sebagai seorang pamong atau seorang pendidik dapat memberikan tuntunan agar anak itu bisa menemukan kemerdekaannya di dalam belajar. Dan anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya itu juga bisa mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Untuk itu, saya selaku pendidik dituntut untuk mampu mengelola diri saya sendiri untuk hidup bersama dengan orang lain, baik menjadi manusia secara seutuhnya dan anggota masyarakat. Intisari yang kedua yang saya dapatkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu antara lain yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil.
Sebagai seorang pendidik, kita juga dituntut untuk mampu melakukan perubahan pada budi pekerti anak untuk menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Nah, pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Karena budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa tadi, dan karya. Nah, keselarasan hidup anak itu dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain, mereka mampu melakukannya. Filosofi Ki Hajar Dewantara bisa terwujud jika guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karso, dan tuturi handayani. Kemudian pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi yang berpusat atau berpihak kepada siswa. Yang terakhir adalah penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sementara ini sudah saya lakukan di kelas, yaitu yang pertama, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik yang sudah tersedia saat ini. Dan yang kedua adalah sistem among, di mana kita harus menjadi teladan dalam kehidupan dan perkembangan budi pekerti anak-anak, memberikan kebebasan kepada para peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun secara berkelompok. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kiranya kita menjadi pendidik-pendidik yang berpihak kepada anak dan biarlah mereka